What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang biarawati muda dan juga cantik yang bernama Maria. Maria adalah biarawati yang baru magang semenjak lulus sekolah SMA beberapa tahun yang lalu. Saat itu ia pun terlihat sedang memetik bunga-bunga yang ada di perkebunan. Namun secara tiba-tiba langkahnya terhenti dan dia melongo sambil ketakutan ketika melihat seorang pemuda yang muncul dari sungai tanpa mengenakan apapun cuy. Dia pun akhirnya kabur, tapi masih menyempatkan diri untuk melihat belalai super besar milik si pria misterius itu. Dan setelahnya, Maria pun pergi ke patung Bunda Maria untuk meminta maaf karena matanya habis ngeliat yang segar-segar. Saat sedang fokus berdoa, Suster Maria dikagetkan dengan suara anak laki-laki di belakangnya. Namun ternyata anak itu adalah Marcelo, seorang bocah yang biasa membantu para biarawati mengembala domba-domba dan juga binatang ternak di biara itu. Saat itu Marcelo yang kegirangan memberitahu Maria bahwa belum lama ini ada binatang ternak mereka yang berhasil melahirkan. Lalu ketika Maria sedang memberikan minum seekor anak domba yang cukup gemuk, secara tiba-tiba dia melihat pantulan bayangan pria dari dalam air. Dan ketika diperiksa, ternyata pria yang tadi sudah berada di belakangnya cuy. Dan pria itu berniat untuk memberikan apel serta mengajaknya berkenalan. Namun lagi-lagi Maria malah ketakutan. Dan karena udah ketakutan, Maria pun akhirnya pergi menuju biara. Singkat cerita, di hari berikutnya para biarawati terlihat tengah menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Selesai dengan menyanyikan lagu rohani, para biarawati pun menyantap makanan siang mereka bersama-sama. Terlihat sifat kekeluargaan yang sangat kental di biara itu. Lalu ketika Maria sedang asyik makan, secara tiba-tiba dia kembali melihat pria yang kemarin juga berada di sana cuy. Namun saat kemudian dia menghilang entah kemana. Maria pun semakin takut dan meyakini bahwa pria misterius itu adalah bukan golongan manusia. Nah lanjut, pas Maria lagi berdoa, lagi-lagi dia ngayal bertemu lagi dengan pria misterius itu. Dan sekarang ini Maria pun menangis meminta maaf untuk menebus dosanya. Dan supaya diampuni, Suster Maria memilih untuk dirinya sendiri dengan sebuah pecut cuy. Ketika Maria sedang meringis kesakitan, dua orang biarawati menghampirinya. Mereka membawa pesan dari biarawati senior agar Maria membantu mengobati seekor sapi yang saat ini sedang mengalami sakit. Begitu sampai di sana, Maria pun langsung mendekat ke arah sapi itu dan bilang kalau dia mengalami sembelit di lambungnya. Lalu dia pun menyuruh kedua biarawati itu untuk pergi meninggalkannya. Dan sesaat kemudian Maria pun mulai memijit sapi tersebut. Nah, jadi cuy, menurut orang-orang di sana, Maria ini punya indera keenam dan ya bisalah nyembuh-nyembuhin beginian. Lalu di sini karena terlalu lelah, Maria pun sampai ketiduran di dalam kandang sapi tersebut cuy. Di waktu yang sama, si pria pemakan apel itu muncul di hadapannya. Dia pun melemparkan sebuah apel ke arah Maria. Dan ketika Maria terbangun, lagi-lagi Maria dibuat ketakutan dengan keberadaan apel yang ada di depannya itu. Dan karena takut, ia pun langsung menuju ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Maria pun gak menyadari bahwa ada biarawati lainnya yang bersembunyi di balik pintu. Saat itu Maria pun memeriksa lukanya dan kembali meringis karena ternyata sakit juga cuy. Hingga Maria akhirnya menyadari rekan sejawatnya itu ternyata berada di sana. Dia pun langsung bertanya apa keperluan biarawati bernama Laura itu datang ke kamarnya. Laura pun mengungkapkan bahwa dia selama ini menyimpan rasa kepada Maria cuy. Maria awalnya ingin meluruskan kesalahan yang dialami oleh Laura. Namun karena perasaan sakna itu gak bisa dipendam, alhasil Maria pun akhirnya mau diseruput nendang oleh Laura. Maria yang awalnya malu-malu kucing pun kini mulai menikmati seruputan Laura yang ternyata enaknya itu numero uno cuy. Dan ketika selesai dengan perbuatan seru itu, dia pun mendekat ke arah jendela yang saat itu sedang terjadi hujan badai. Dia pun menangis memohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Beberapa hari kemudian, Maria yang tengah berdoa secara tiba-tiba melihat sebuah keanehan. Foto Uskup Agung yang terpajang di biarawati itu secara misterius berubah menjadi berkepala barong cuy. Dan semenjak saat itu Maria pun berpikir bahwa sosok pria misterius yang sering menghantuinya ini adalah Lucifer, yang intinya ya ingin merusak pikirannya Maria. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu. Pikiran Maria kini mulai berubah menjadi rada karena kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini pada dirinya. Saat sedang menuju perkebunan, Maria bertemu dengan Marcelo yang sedang berada di pinggir sungai. Maria pun mendekatinya. Dia pun mencoba memancing Marcelo dengan cara memperlihatkan kakinya cuy. Dengan perlahan Maria pun sabar memancing belalai cilik milik Marcelo. Namun di sini Marcelo malah ketakutan dan akhirnya dia pun memilih kabur sebelum Maria sempat memegang belalainya Marcelo. Keesokan harinya, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa sembari mengeluh mengapa dia terlahir dengan warna kulit yang gelap. Dia merasa sangat depresi dengan diskriminatif yang selalu dialaminya. Maria pun lalu mengikuti perginya sang biarawati itu. Dan ternyata biarawati itu ingin mengakhiri hidupnya dengan tali jemuran cuy. Dan anjimnya nih, Suster Maria bukannya memberhentikan niat si biarawati itu, yang dia lakukan malah mendorong kakinya, yang tentunya biarawati itu pun langsung meninggoy karena Maria cuy. Semua yang dilakukan Maria adalah atas pengaruhnya si Lucy. Dan lagi-lagi Maria pun kembali dipengaruhi oleh Lucy. Dia lantas pergi ke kamar Marcelo dan mengetuk pintunya. Di sana Marcelo tinggal berdua dengan neneknya yang sudah renta. Sang nenek tak curiga sama sekali saat Maria ingin memeriksa keadaan Marcelo dan membiarkan Maria begitu saja. Dan di sini Suster Maria semakin merasa terpancing karena melihat Marcelo yang tertidur hanya dengan selimut yang menutupinya. Maria lantas melihat situasi dan ternyata sang nenek udah tertidur pulas di depan sana. Maria lantas mulai melepaskan apa yang dia kenakan dan dengan perlahan Maria pun mulai menjalankan aksinya. Namun karena Marcelo terus berpaling, Maria kilaf dan dia mengambil sebuah pisau dan langsung dia lalu tanpa sengaja menyenggol sebuah lilin dan dengan cepat lilin itu pun menyambar kain yang ada di sekitarnya. Maria pun langsung pergi dari rumah itu dan membiarkan api melahap rumah Marcelo. Sesaat kemudian ketika di kamar, keanehan terjadi lagi pada Maria. Kali ini tangannya mengeluarkan asap yang cukup lebat. Dia lantas segera membasuhnya dan segera mandi wajib saat itu juga. Saat kemudian Maria kedatangan dua orang rekannya. Mereka mengabari bahwa rumah pengembala mereka yaitu Marcelo mengalami kebakaran belum lama tadi. Mereka juga memberitahu bahwa Marcelo dan neneknya kini sudah berpulang ke dunia anime. Nah, di sini Maria pun mulai handal berakting. Dia bertingkah tenang agar rekan-rekannya nggak mencurigainya. Dia pun bersedih dan pura-pura kehilangan atas meninggalnya Marcelo dan juga neneknya. Sesaat setelahnya Maria pun langsung pergi karena katanya ingin mendoakan Marcelo dan juga neneknya. Begitu sampai di sana, dia langsung memeriksa keadaan Marcelo. Dia ternyata baru ingat kalau kalung milik Maria sempat ditarik oleh Marcelo. Dia pun berusaha membuka kepalan tangan sang Marcelo sampai akhirnya dia pun berhasil. Namun dari kejauhan ternyata ketua biarawati memperhatikan apa yang dilakukan Maria. Ketua biarawati itu lantas marah besar kepada Maria atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Namun di sini bukannya merasa bersalah, Maria malah bilang kalau dia udah nggak pantas berada di sana dan berdoa kepada Tuhan. Maria meyakini bahwa kedudukannya sekarang lebih tinggi daripada Tuhan cuy. Sang ketua lantas kaget mendengar pernyataan murid kesayangannya itu yang ternyata sudah tersesat jauh kemana-mana cuy. Ketua lalu berdoa agar Maria kembali berada di jalan yang lurus. Maria sempat mengaku salah dan ingin berubah pada awalnya. Namun saat kemudian Lucy kembali merasuki alam bawah sadar Maria. Tiba-tiba di tangan Maria muncul sebuah tali dan sesaat kemudian sang ketua itu pun meninggoy dengan sangat membagongkan di tangan Maria.
Untuk menghilangkan jejak, Maria lantas membawa sang ketua menuju ke tempat penyimpanan mayat. Setelah selesai, Maria pun mengikuti acara pemakaman Marcelo. Ketika acara berlangsung, Maria melihat tangan si penggali itu gosong seperti habis kebakar. Maria pun seketika ketakutan dan dia langsung kabur menjauh dari pemakaman. Dia pun berlari tanpa arah sampai akhirnya Maria terjatuh di sebuah kubangan lumpur. Dan saat itu juga Maria pun tersadar. Rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti perasaan Maria. Dia merasa bahwa Tuhan gak mungkin memaafkan semua kejadian yang sudah Maria lakukan. Dan akhirnya Maria pun memilih pergi dan tinggal di sebuah gua untuk mengasingkan diri. 3 hari berlalu, 3 hari pula Maria meminta maaf dan meratapi jalan hidupnya dengan penuh penyesalan. Dan di hari keempat ini, pria misterius yang Maria anggap Lucy itu tiba-tiba muncul untuk menggoyahkan taubat Maria yang sedang dijalankan. Lucy pun meminta Maria untuk kembali ke biara dan menggantikan biarawati ketua. Lalu Lucy memintanya membuat aturan-aturan baru yang gak menyulitkan umat manusia. Meski sempat menolak tawaran Lucy pada awalnya, namun Lucy mengatakan bahwa jika menolak, dia akan merasuki semua biarawati agar mereka menghakimi Maria dan menghukumnya secara sangat perlahan. Dan mau gak mau, Suster Maria pun akhirnya setuju dengan sangat terpaksa dan menjadikan Lucy sebagai sekutunya agar bisa menghancurkan biara. Keesokan harinya, seluruh biarawati pun menjemput Maria dan menjadikannya ketua biarawati yang baru. Di sini mereka semua menuruti semua peraturan yang terucap langsung dari bibir Maria. Dan anjimnya, semua peraturan itu dibuat langsung oleh si Lucy, cuy. Hari kebaktian diubah menjadi saling bernyanyi, berdansa, dan saling bercocok tanam antara sesama biarawati seharian penuh. Mereka juga kini gak diwajibkan menggunakan penutup kepala dan boleh pakai bikini, cuy. Wah, anjir, edan banget tuh aturan barunya. Namun ternyata di sini ada plot twist, cuy. Dan kisah Suster Maria ini hanyalah mimpi belaka. Dan dalam kehidupan nyata, Maria ini ternyata udah sebulan lebih mengalami koma dan kondisi kesehatannya kini kian menurun. Sampai akhirnya ia pun meninggal dunia dalam kondisi yang sangat lemah. Dan lalu film pun selesai.